Lalu yang selanjutnya, saudara, yang poin yang ke-6 yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana mencari pasangan hidup. Islam telah menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan yang akan menjadi suami atau istri kita, agar kehidupan rumah tangga mendapat kesuksesan dan terbangun di atas dasar keserasian, saling memahami, saling mencintai, sehingga terbangunlah keluarga harmonis. Dijelaskan oleh syariat Islam. Di antara yang perlu diperhatikan yang pertama ini, yaitu memilih wanita yang baik agama dan akhlaknya. Ini jelas yang paling penting. Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu lil arba'in." Tunkahul mar'atu lil arba'in. Li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha. Fadfar bidzati dini taribat yadak, kata Rasulullah. Tunkahul mar'atu lil arba'in. Wanita dinikahkan karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya, walihasabiha, karena nasabnya, wajamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, karena agamanya. Rasulullah menyuruh kita, fadfar bidzati dini taribat yadak, maka pilihlah agamanya supaya kamu beruntung, kata Rasulullah. Ini yang pertama, pilih agama yang baik, akhlak yang baik untuk calon pasangan hidup kita. Ada sebuah cerita, seseorang memahat cerita sama istri anak. Di sela-sela ceritanya dia berkata, mungkin dulu aku salah kriteria, karena dia ketika ingin menikah, kriteria dia yang dipilih ENS. Setelah berjalan terus rumah tangganya, dia menyesal. Lalu terungkaplah ungkapan tersebut. Mungkin dulu aku salah kriteria. Dari ungkapan tersebut, istilah Nabi bilang, Anda bikin artikel. Mungkin dulu aku salah kriteria. Sebutin laki-laki yang tidak pantas jadi calon pendampingnya. Laki-laki kan sholat. Yang pertama laki-laki musyrik, tidak boleh menikah seorang muslim dengan orang musyrik. Lalu laki-laki tidak sholat dan seterusnya. Itu memaham. Atau seorang yang tadi Anda ceritakan, ayat Fatal Kiram rahimahullah, seorang yang secara ekonomi masalah, gajinya 13 juta, dia kepanasan tiap hari naik busway, kepanasan tiap hari busway, naiknya mobil pribadi, rumahnya banyak, nggak mikir bayar kontrakan, terucap dengan ucapan, yaitu dia berkata, Anda baru sadar pesan orang tua anak dulu, kalau mencari istri itu yang baik agama. Coba ini gajinya 13 juta, sholat, mobil mobil, ternyata rumah tangganya berantakan, hidupnya enggak bahagia, hatinya goncang, penuh dengan dusta. Tiap hari ngomongnya masalah rumah tangga, ketemu anak masalah rumah tangga, ketemu ikhwannya lain masalah rumah tangga, hatinya sempit, nggak tahu nih bagaimana lagi rumah tangga ini. Apakah harus dipertahankan 2 kalimat talak setelah dia tembakkan oleh istrinya? Yang satu lagi, dia tahan-tahan, sabar-sabar, ketika memilih calon hidup dia. Lalu yang kedua, memilih wanita yang cantik. Memilih wanita yang cantik, yang secara wajah dan fisik engkau menyukainya. Ayo lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang wasilah, seorang comblang. Ada seorang ikhwan bilang sama suaminya, tolong cariin Aina dong. Bilangnya sama istrinya, kriteria anak yang cantik. Ketika mendengar kalimat cantik, comblangnya malas. Ini ikhwan pengen cantik aja. Ini sikap yang keliru, sikap yang tidak tepat. Begitu juga ada sesuatu ikhwan, pokoknya anak itu mau tingginya 175, hidungnya mancung, rambutnya lurus, ramping dan seterusnya. Yang seperti ini pun salah. Bagaikan artis dan yang semisal. Ini salah. Pertengahan yang betul, enggak berlebih-lebihan dan juga enggak meremehkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam coba merintahkan apa? Coba kita memerintahkan untuk syariat untuk menazar, melihat wanita yang akan kita nikahi, wanita yang telah kita pinang, yang akan kita pinang. Ini untuk apa? Untuk mengetahui cocok apa tidak, serak apa enggak. Kalau seseorang misalnya ingin yang cantik, wajar, sebatas cantik sesuai dia. Kalau cantiknya sudah seperti kriteria yang susah didapatkan, walaupun orang yang paling cantik di dunia ini, ya repot. Wajar kalau sampai sini. Tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Karena dengan kecantikan, dengan sebab ini seseorang bisa terjaga pandangannya, terjaga hatinya dari perbuatan maksiat. Ini tujuan menikah. Maka dari itu ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, baik ikhwan ataupun akhwat, maka jangan sekali-kali untuk pernah maju kalau dia tidak menyukai atau tidak bisa mentolerir wajah dan fisik. Jangan sekali-kali maju kalau seseorang tidak bisa mentolerir atau tidak bisa menerima fisik dan wajahnya. Jangan. Karena akan mengutarakan dia. Ingat kita sahabiah yang minta khulwa sama Rasulullah. Suaminya sih sahabat, pemimpin orang soleh, nggak bisa dibandingkan sama kita. Tetapi minta khulwa sama Rasulullah, minta khulu dari suaminya, diadukan oleh Rasulullah. Rasulullah memintakan apa? Ya udah, kembalikan saja mahar. Ya Rasul, kata seorang sahabiah ini, aku bukan meragukan, nggak ada aib tentang, nggak ada aib pada agama suamiku, tetapi secara fisik gak suka. Kalau seorang akhwat tidak bisa mentolerir, tidak bisa mentolerir atau merasa dia ingin lari dari calon fisik suaminya, maka jangan diteruskan. Karena hal ini terjadi karena seorang wasilah yang kurang memahami dalil atau secara semangat. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Jika baik agamanya maka diterima. Akan terjadi kerusakan. Iya, baik agamanya dan masih bisa ditolerir fisiknya. Kalau lari, jangan, sengsara. Ada yang seperti akhwatnya cantik luar biasa, iwannya masya Allah, sehingga rumah tangganya berantakan. Sering ngeluh gimana ini. Ya namanya hati cinta, tidak bisa dipaksakan. Seperti itu. Tetapi juga jangan berlebihan. Harusnya tingginya 175, ramping, rambut lurus, ini masya Allah. Kalau ada wasilah yang dapat yang seperti ya, wasilahnya dulu dia dulu. Susah ngeriin itu ayat kata. Kira rahimani wa rahimakumullah. Itu tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Lalu yang ketiga, memilih wanita yang al-wadud, penyayang. Di antara hal yang perlu diperhatikan ketika memilih pendamping hidup adalah memilih seorang wanita yang penyayang. Karena kelak ia akan menjadi istrimu, akan menyayangimu ketika dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, ketika punya uang ataupun ketika tidak punya uang. Kan disayang. Ketika punya uang disayang. Saya ulangi, ketika nggak punya uang disayang, ketika punya uang lebih disayang. Cari yang seperti ini. Ketika nggak punya uang, masya Allah susah, makanya pas-pasan disayang. Ketika punya uang lebih disayang. Jangan sampai cari wanita yang nggak sayang. Bagaimana mengetahui wanita itu sayang atau tidak? Lihat bagaimana dia memperlakukan seorang anak dalam keseharian. Setiap ada anak lewat di jalan ditegur, disalami. Ini menunjukkan jiwanya penyayang. Lalu yang keempat, yang keempat, memilih wanita al-walud dari keturunan banyak anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwaju al-waduda al-waluda, fa inni mukatsiru bikum." Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian sebagai umat. Ini. Lalu yang kelima, mengutamakan wanita yang masih gadis.
mengutamakan wanita yang masih gadis. Bukan berarti mengurangi eksistensi seorang janda. Tidak. Berapa banyak seorang yang menikah dengan janda bahagia, hidupnya tentram, tetapi diutamakan wanita yang masih gadis. Karena kata Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada Jabir radhiyallahu anhu, "Tazawwadta, apakah kamu nikah? Apakah kamu telah menikah?" Jabir menjawab, "Na'am, iya." Bikran aw sayyiban, dengan gadis atau janda. Maka jauh menganggap sayyib dengan janda. Rasulullah SAW bersabda, "Afala jariyatan tu'alibuha wa la tu'alibuka?" Mengapa kamu tidak menikahi gadis? Kenapa kamu tidak menikahi gadis di mana engkau bisa bermain dengannya dan dia bermain denganku? Ya, karena gadis seorang suami yang karena seorang gadis itu mendapati suaminya adalah orang laki-laki yang pertama yang dia jumpai. Apalagi kalau dididik dengan pendidikan yang baik, ditarbiyah dengan pendidikan yang baik, tarbiyah agama yang baik. Maka kalau seseorang menikah dengan gadis yang seperti ini, antum menjadi suami yang paling disayang. Karena dalam pandangan dia, antum laki-laki yang pertama yang dilihatnya. Karena selama kecil matanya terjaga dari petandangan yang haram. Selama dari kecil gak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Dari kecil terjaga dari pacaran. Nah, ketika antum hadir pertama kali, atau laki-laki hadir pertama kali dalam kehidupannya, maka antum ada orang yang paling dicintai, yakin. Kan antum laki-laki yang pertama, gak pernah melihat laki-laki yang lain. Nah, itu kelebihannya menikah di usia muda dan dengan gadis. Lalu yang keenam, memilih wanita dari keluarga yang baik-baik. Ini di antara perkara yang harus perlu diperhatikan ketika seseorang hendak memilih seorang wanita untuk menjadi pendamping hidupnya, maka pilihlah seorang wanita dari keluarga dan keturunan yang baik-baik.